Alkohol dan eter. Pertama, golongan alkanol disebut juga alkohol, sedangkan golongan alkoksi disebut juga eter. Kedua, homolog berisomer fungsional karena keduanya mempunyai rumus umum yang sama yaitu CnH2n plus 2O, tetapi berbeda gugus fungsinya. Yang ketiga, monoalkohol dikelompokkan sebagai alkohol primer, sekunder, dan tersier. Yang keempat, eter merupakan senyawa karbon yang mempunyai gugus O atau gugus alkoksi OR. Yang kelima, senyawa eter dapat membentuk ikatan hidrogen dengan senyawa lain yang mengandung gugus OH seperti air, alkohol, fenol, dan senyawa dengan gugus amina. Yang terakhir, eter siklik mudah larut dalam air daripada eter rantai terbuka. Contoh, THT, tetrahidrofuran. Reaksi-reaksi alkohol dan eter. Jenis alkohol dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan posisi dan berdasarkan jumlah. Jenis alkohol berdasarkan posisi dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah C primer, yaitu OH yang terikat di C primer. Terdapat di pojok kanan, C primer merupakan C yang mengikat satu C lainnya. Contohnya CH3, CH2, OH. C yang terdapat dalam lingkaran hijau merupakan C primer, yaitu C yang mengikat C lainnya. Yang kedua adalah alkohol sekunder, yaitu OH yang terikat di C sekunder. Terdapat di pojok kanan, C sekunder merupakan C yang mengikat dua C lainnya. Seperti contoh, CH3, CH, CH3OH. C yang terdapat dalam lingkaran hijau merupakan C sekunder, yaitu C yang mengikat dua C lainnya. Yang ketiga adalah alkohol tersier, yaitu OH yang terikat di C tersier. Terdapat di pojok kanan, C tersier merupakan C yang mengikat 3 C lainnya. Seperti contoh, CH3, C, CH3, OH, CH3. C yang terdapat dalam lingkaran hijau merupakan C tersier, yaitu C yang mengikat 3 C lainnya. Yang kedua, jenis alkohol berdasarkan jumlah. Yang pertama adalah monovalen, seperti contoh CH3, CH2, OH. OH-nya hanya satu, disebut etanol. Yang kedua adalah divalen, seperti contoh CH2OH, CH2OH. OH-nya ada dua, dinamakan etilen glikol. Yang ketiga polivalen, seperti contoh CH2OH, CHOH, CH2OH. Nah, untuk alkohol polivalen merupakan alkohol yang mengikat gugus OH-nya lebih dari 3. Contoh ini dinamakan gliserol. Pertama adalah reaksi alkohol dan eter dengan Na. Pola reaksi alkohol adalah ROA ditambah Na menjadi RONA ditambah setengah H2. Sebagai contoh yaitu CH3OH plus Na menjadi CH3ONA plus setengah H2. Jadi atom H-nya itu dilepas ditambah setengah H2. Untuk reaksi eter, polanya itu adalah ROH ditambah L. Itu tidak dapat bereaksi. Jadi kalau senyawa eter bertemu dengan Na, tidak terjadi perubahan. Sifat ini adalah yang membedakan sifat alkohol dan eter. Untuk eter, kalau reaksi eter itu rumus umumnya ROR ditambah L itu tidak dapat bereaksi. Nah, jadi untuk senyawa eter itu kalau ditambahkan dengan logam reaktif tidak terjadi perubahan. Sifat inilah yang digunakan untuk membedakan alkohol dan eter. Reaksi alkohol eter dengan PCl5. Yang pertama kita bahas alkohol terlebih dahulu. Di sini terdapat reaksi senyawa ROH plus PCl5. Ini akan menjadi senyawa baru yaitu senyawa RCl hasil dari satu atom Cl menyerang rantai karbon. OH-nya dilepas karena HCl-nya masuk menggantikan OH. OH berpasangan dengan PCl3. Masih sisa satu atom Cl kan? Jadi
POCl3 sisa satu atom Cl tadi itu berpasangan dengan atom H. Jadi, senyawa HCl. Di sini terdapat 3 senyawa. Yang pertama RCl, POCl3, dan HCl. Contoh senyawa alkohol yang bisa kita pakai yaitu CH3, CH2, OH+, PCl5 menjadi senyawa CH3, CH2, Cl plus POCl3 plus HCl. Selanjutnya, senyawa eter kita reaksikan dengan senyawa PCl5. ROR aksen plus PCl5 itu akan menjadi senyawa ROCl plus POCl3 plus HCl. Senyawa reaksi ini hampir mirip dengan reaksi alkohol. Contoh dari senyawa eter yaitu C2H5, OC2H5 plus PCl5 diuraikan menjadi C2H5, OCl plus POCl3 plus CH3Cl. Oke, untuk reaksi oksidasi alkohol atau eter, pada alkohol primer, alkohol berubah menjadi aldehid, kemudian dioksidasi lagi menjadi asam karboksilat. Contohnya seperti etanol berubah menjadi etanal, kemudian berubah menjadi asam etanoat. Kemudian pada alkohol sekunder, alkohol berubah menjadi keton. Contohnya 2-propanol dan jadi 2-propanon. Oksidasi untuk alkohol tersier. Alkohol jenis ini adalah alkohol yang tidak bisa dioksidasi. Jadi, alkohol tersier tidak akan dapat bereaksi saat dioksidasi. Contohnya untuk alkohol tersier itu adalah senyawa CH3, C, CH3, dan gugus OH. Ini merupakan contoh dari senyawa alkohol tersier. Kemudian senyawa eter. Senyawa eter jika ingin kita oksidasi ternyata juga tidak bisa, karena dia memiliki sifat yang sama dengan alkohol tersier, yaitu tidak bisa dioksidasi. Jadi, itulah beberapa perbedaan reaksi antara alkohol dan juga eter. Penjelasan yang berikutnya yaitu mengenai sifat alkohol dan eter. Sifat alkohol itu ada 4. Yang pertama yaitu cairan jernih, tidak berwarna dan berbau khas. Yang kedua, alkohol suhu tinggi berbentuk cairan kental dan titik didih relatif tinggi. Yang ketiga, alkohol rantai pendek, mudah untuk larut dalam air dan mudah juga untuk menguap. Yang keempat, yaitu memiliki ikatan hidrogen. Sifat eter ada 3, yaitu cairannya tidak berwarna, mudah menguap dan terbakar. Yang kedua, berbau enak tetapi bersifat membius. Yang ketiga, titik didih lebih rendah dari alkohol karena tidak memiliki ikatan hidrogen. Alkohol sebagai pelarut yang bersifat polar. Alkohol kegunaannya yaitu 1. Sebagai pelarut kosmetik. 2. Sebagai antiseptik seperti sterilisasi, alat-alat kedokteran. 3. Sebagai bahan bakar seperti spiritus. 4. Bahan baku pembuatan senyawa lain seperti asam cuka. Etilen glikol digunakan untuk zat anti beku pada radiator mobil. Eter sebagai pelarut yang bersifat non-polar. Ada 2 kegunaan. Yang pertama, sebagai obat bius. Yang kedua, sebagai zat anestesi.